Selamat datang di Sehati Sharing. Dari hati untuk negeri. Tempat kita berbagi kisah inspirasi dan semangat untuk membangun negeri. Di sini kita akan berdiskusi tentang kisah-kisah inspiratif dari berbagai sudut pandang. Tentang perjuangan, kreativitas, dan aksi nyata untuk membangun sebuah perubahan. Bersama saya Adelia, mari kita mendengar lebih dalam cerita penuh makna dan inspiratif dari orang-orang yang tak hanya bicara, tetapi juga berdampak untuk negeri ini. Senang banget, pada hari ini saya ditemani oleh salah satu supporter setia PSM Makassar, Kakak Fajrin. Halo Kak Fajrin. Kak Fajrin, Iya. aku mau nanya sama Kak Fajrin. Kak Fajrin ini udah suka atau menjadi supporter sejak kapan ya Kak? Sejak jadi supporter sejak 2017, tapi suka PSM dari masih kecil. Oh, suka PSM-nya udah dari kecil. Iya. Tapi kalau pemain kesukaan atau klub kesukaan Kakak? Kalau klub kan sudah pasti di Liga Indonesia itu PSM. Iya. Terus pemain idola ya legenda-legenda PSM. Oh gitu, Iya. legenda PSM keren banget. Kalau PSM sendiri gimana nih perkembangannya menurut Kak Fajrin tahun ini? Di Liga 1 kan udah menempati klasemen atas ya Kak? Iya, betul. Jadi tahun ini tren sampai pertandingan ke 4 atau kelima kalau tidak salah itu ya kita masih tren positif sih sebenarnya. Iya. Kita masih di urutan 1 dan 2. Nah, cuman ketika kita mau lihat PSM dan klub Liga Indonesia itu di 10 pertandingan ke atas, baru kita bisa lihat apakah kita punya chance untuk juara atau gimana gitu. Nah, kita kan tahu nih semua kalau PSM ini memiliki supporter yang kuat banget Iya. dimanapun ya Kak. Jika kita melihat langsung supporter PSM ini solid banget. Menurut Kak Fajrin, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi komunitas supporter dan bagaimana Kak Fajrin dan teman-teman menghadapinya? Ya, jadi tantangan terbesar kita hari ini ya, apalagi dalam situasi politik ini, bagaimana kita bisa memilih antara kesetiaan terhadap klub dan kepentingan terhadap politik di kota ini. Oh, Nah, terus tantangannya teman-teman supporter itu sih terkhusus ya, supporter PSM itu kan hari ini kita harus ke Balikpapan nonton sepak bola, kita harus ke Kalimantan untuk nonton PSM, itu laga kandang. Bagaimana kalau laga away ya kita biasa teman-teman supporter itu budget sendiri, keluarin duit sendiri untuk nonton PSM ketika di away, baik di Liga Indonesia maupun di Liga Champion. duit sendiri, Duit dana sendiri, sendiri, dana sendiri. kesolidaritasnya ya Kak. Terus menurut Kakak nih, kan tadi ada tantangan mengenai Iya. pemilihan politik. Iya. Nah, sekarang kan mendekati momen-momen pemilihan kepala daerah ya Kak. Tentu saja klub sepak bola ini nggak lepas dari keterlibatan pemerintah. Menurut Kak Fajrin, apa sih yang Kakak harapin dari calon wali kota yang terpilih terkait dukungan terhadap dunia olahraga, khususnya fasilitas sepak bola di Makassar? Kalau supporter sendiri dalam tahun ini sih tidak muluk-muluk ya. Iya. Cukup semua calon baik wali kota maupun gubernur itu berjanji nyiapin stadion. Karena tantangan kita hari ini di Makassar itu tadi kota yang dengan brandingan besar, terus kota yang hari ini tahun ini dicap sebagai kota terpenduduknya yang bahagia, Iya. tapi kan tidak ada stadionnya. Aduh. Stadion Ketika teman-teman dari luar itu datang ke Makassar, yang dicari kan ikon kota. kota. Kita hari ini punya ikon cuma satu, Pantai Losari. Betul. Tapi ketika orang yang suka sport mau cari ikon olahraga, ndak ada. CPI kan hanya untuk jogging terus makan di sana kan. Tapi ketika kita mau ke stadion, ada ndak stadion di kota Makassar? Ndak ada. Nggak ada ya stadion. Iya, malah Sulsel aja stadion yang layak itu cuma satu, Parepare. Dan itu jauh ya dari Jauh dari Makassar ke Parepare, teman-teman supporter biasa 3 sampai 4 jam lah. Aduh. Bagaimana kalau pertandingan malam, kita pulang jam 12 malam itu harus melawan ngantuk. Terus kalau hujan kita harus lawan hujan. Hujan. Belum lagi kalau PSM kalah. Aduh, Wah, itu tarik gas susah sekali gitu ya. perjalanan Iya, jauh perjalanan kalah, jauh mau kalah. tarik Waduh. gas susah. Nah, terus ya Kak,
sekarang kan sering banget nih aku dengar berita tentang kekerasan di antara supporter menjadi masalah besar sepak bola di Indonesia. Ya, contohnya kemarin nih tragedi Kanjuruhan. Iya. Menurut Kak Fajrin, apa sih akar permasalahannya dan langkah apa yang perlu diambil baik oleh klub, supporter maupun pihak berwenang untuk menciptakan budaya supporter yang positif? Iya, jadi dunia supporter itu mau dibilang kejam, mau dibilang kasar, tapi happy-happy juga sebenarnya teman-teman kan, karena kan supporter ini bagaimana menyalurkan hobi, bagaimana menyalurkan apa ya, kebahagiaan Iya. di atas tribun, dan ketika kita sudah di atas tribun itu kita sama, tidak ada perbedaan kasta, kau mau pejabat, kau mau polisi, kau mau tentara, kau mau masyarakat biasa, sama semua. Jadi di hadapan klub itu kita sama. Baik ketika kita jadi supporter. Hari ini kita cukup dunia supporter dan dunia sepak bola Indonesia masih sangat berkabung Iya, betul. dengan tragedi Kanjuruhan yang dimana kita harus cap 135 orang ini Kehilangan ya. kehilangan nyawa, dan ini nyawa, Betul. bukan binatang, bukan apa ya, tapi nyawa ini. Formulanya apa loh setelah dari 135 ini? Formulanya apa? Ya kita harus duduk bersama antara supporter, manajemen klub, Pihak berwenang. manajemen liga, terus pihak berwenang dalam hal ini aparat yang menjaga keamanan stadion. Ini kita harus carikan formula yang pas untuk penanganan stadion. Kan tidak mungkin stadion dengan kapasitas, anggap Kanjuruhan itu kurang lebih 40 ribuan orang, terus kita cuman buka akses keluar masuk itu hanya untuk satu orang. Iya, Tidak mungkin betul. kan. Nggak mungkin. Ini semua yang menjadi perhatian. Kemarin sih kalau dari teman-teman supporter sendiri, di supporter itu kakak sekarang ada namanya Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Oh gitu. Ya, dalam PNSSI ini, dalam wadah itu teman-teman supporter itu satu naungan semua. Inilah yang menjadi mitra dari PSSI. Jadi hubungan antar supporter dengan penyelenggara dan federasi itu hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Cuman kan yang harus kita pahami ya, kembali ke klubnya lagi. Kembali ke klub lagi ya. Bagaimana bisa memanage teman-teman supporter, terus bagaimana bisa mengkontrol kapasitas stadion. Kan setelah tragedi Kanjuruhan, stadion di Indonesia itu banyak yang Yang banyak yang diaudit kembali. betul. Dan 18 stadion Liga 1 di Liga Indonesia itu tidak memenuhi Syarat. ada yang tidak memenuhi syarat. Syarat. Akhirnya Presiden lewat PUPR yang tidak memenuhi syarat ini kita renov. Direnovasi ya. Termasuk Habibie. Pare-Pare itu direnovasi. Kayak gitu. Berarti ini memang harus membutuhkan perhatian yang penting Iya. ya Kak. Terus kalau menurut Kak Fajar ini seberapa penting sih sebagai supporter untuk memilih calon wali kota yang memiliki visi jelas tentang pengembangan infrastruktur olahraga Kak? Kan kita membahas infrastruktur tadi ya. Iya, jadi kalau kita sih sangat penting ya. Iya benar. Apalagi untuk Kota Makassar yang hari ini kayaknya sudah satu periode deh Iya. tidak punya stadion. Stadion satu. Sudah 5 tahun lebih, kurang lebih hampir 5 tahun kita tidak punya stadion. Setelah Matuangin dirubuhkan, kita tidak punya stadion. Nah, langkah kami menentukan sikap itu ya tergantung bagaimana calon pemimpin kita ini bisa menyiapkan itu. Betul. Jadi kami pilih calon wali kota dan wakil wali kota, calon gubernur dan wakil gubernur itu ya berdasarkan visi misinya ke depan. Apalagi terkait olahraga. Olahraga betul. Iya. Nah, terakhir nih ya Kak, sebagai bagian dari komunitas supporter, apa pesan Kakak untuk masyarakat Makassar tentang pentingnya memilih pemimpin yang memahami aspirasi anak muda baik di bidang olahraga maupun sektor lain Kak? Iya, jadi kan ini ya untuk teman-teman yang ada di luar sana, hari ini kita bisa lihat jika pemimpin nasional kita bersinergi sampai ke daerah, sudah pasti apa yang menjadi kemauan teman-teman ini bisa terpenuhi. Betul. Karena komunikasinya enak. Iya. Mari kita ciptakan komunikasi ini tidak terputus di Makassar. Ya. Mari kita satukan dan sehatikan hati kita. Sehatikan ya Kak. Ya. Karena pemimpin hari ini nasional adalah Prabowo Subianto. Yang kita tahu adalah ketua Partai Gerindra kan. Gerindra betul. Terus calon wali kota yang diusung di Gerindra ini di Kota Makassar, khususnya Kota Makassar ini
Andi Seto dan Ibu Reski. Kalau ini terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, komunikasinya lancar, insya Allah bukan hal yang mustahil untuk kita punya stadion Iya, dalam betul. waktu dekat. Dekat. Tapi itu lagi, teman-teman itu, anak-anak muda itu bukan untuk dijanji, Tapi harus action, harus langsung kita kerjakan. Mau dalam 100 hari kerja, 6 bulan kerja kan, kalau kita sudah kerjakan, kita sudah komunikasikan ini bareng, ya pasti ada jalannya. sangat inspiratif sekali ya obrolan kami hari ini. Semoga apa yang kami obrolin bisa terrealisasi dengan Amin, cepat amin. dan pemilihannya bisa berjalan dengan lancar. Mendengar aspirasi anak muda. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.